Halo, apa kabar? Ya, konten yang banyak banget di request akhirnya beres juga nih saya kerjakan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membandingkan performa kamera dari dua smartphone flagship terbaru dari BBK Group, yakni ada Vivo X200 Pro Mini atau X200 Pro Mini dengan Oppo Find X8 yang versi biasa, bukan yang versi Pro. Dan seperti biasa ya, saya di sini akan membandingkan performa foto, video di kondisi siang hari maupun di kondisi low light. Dan seperti biasa nanti menggunakan mode auto untuk perbandingannya. Sebenarnya di kedua smartphone ini tuh punya banyak banget mode-mode yang bisa dieksplor, punya banyak banget mode-mode yang bisa diulik untuk mendapatkan hasil foto yang mungkin lebih cakep dan lebih berbeda. Cuman karena masing-masing fitur di kedua smartphone ini ada bedanya, modenya tuh ada bedanya, jadi ya agak susah kalau mau pakai fitur-fitur tersebut untuk sebagai perbandingan. Jadi di sini ya saya bandingkan menggunakan kamera yang auto aja. Nah, untuk settingan dari si Vivo X200 Pro Mini ini pakai Zeiss Natural, dan si Oppo Find X8 ini dia nggak pakai filter apapun. Seperti biasa ya, kalau kalian ada beda pendapat dengan saya yang mengenai pilihan mau foto mana yang lebih oke, iya biasa aja, santai aja, karena kan mungkin kita bisa beda selera. Lebih baik diskusi santai aja di kolom komentar di bawah. Yuk langsung kita lihat untuk foto yang pertama. Oke, di foto pertama ini dijepret dengan kamera utama atau lensa 1x yang sekilas hasil foto ini keduanya mirip baik secara ketajaman, tone warna. Yang membedakan foto dari Oppo punya kontras yang lebih pekat dan shadow di area tembok kanan ini bisa ditampilkan dengan pas aja gitu. Shadownya tuh nggak begitu diangkat jadi lebih terang seperti pada hasil jepretan Vivo. Lalu kalau diperhatikan dengan seksama lagi, warna langit di jepretan Vivo terlihat sedikit lebih biru. Ini sepertinya software kamera Vivo akan lebih ngebus warna biru ketika mendeteksi adanya langit. Nanti di foto yang lain juga bakal kelihatan kok. Mana yang paling mendekati kondisi aslinya? Di sini foto dari Oppo lebih mendekati suasana aslinya. Lanjut, foto kedua ini dengan settingan 2x. Di hasil foto ini jepretan Oppo masih dengan kontras yang lebih pekat, terus bisa ngasih detail yang lebih oke. Terlihat dari sisi atap bangunan di sebelah kiri, bagian guratan-guratan yang ada kotornya ini pada atap terlihat dengan jelas. Sementara di Vivo kelihatan sedikit lebih vibrant dan area atap kelihatan lebih soft. Jadi guratan dari kotorannya itu nggak begitu terlihat. Dan warna langit juga lagi-lagi di sini lebih vibrant, hasil jebretan dari si Vivo. Ketiga, saya ada foto menggunakan lensa ultra wide. Di foto ini perbedaan keduanya selain masih sama ya seperti pada foto sebelumnya, untuk shadow dan kontras di Oppo kelihatan lebih pekat, sementara di Vivo shadownya lebih diangkat. Untuk ultra wide juga hasilnya bagus, nggak terlihat adanya distorsi yang biasanya bikin foto tuh jadi melengkung gitu. Untuk konsistensi warna sih menurut saya Vivo bisa lebih oke, terutama di area gedung secara warna, kontras, shadow itu mirip dengan kamera utama. Sementara di Oppo secara warna sih sebenarnya dia cukup konsisten, tapi shadow di kamera utama ini lebih keangkat dibandingkan di ultrawide yang bikin gedung pada kamera ultrawide itu kelihatan lebih butek gitu warnanya. Nah, untuk zoom-zooman di lensa 3x ya, buat saya sih cukup mengejutkan. Ternyata di Oppo ini lebih eye-pleasing secara warnanya. Dan tekstur-tekstur awan juga lebih terlihat jelas. Untuk ketajaman sih ya bisa dibilang keduanya ini mirip-mirip, udah sama-sama oke. Dan kalau saya zoom 30 kali, untuk detail keduanya jelas udah menurun. Tapi sekali lagi, fotonya cukup mengejutkan. Hasil foto Oppo terlihat lebih tajam, garis-garis pada tengah gedung masih bisa ditampilkan dengan jelas dibandingkan hasil jebretan Vivo. Berikutnya ada satu foto yang mau saya tunjukin kalau hasil foto dari kedua smartphone ini bisa identik banget. Nah, kalian bisa lihat di hasil jepretan keduanya. Gimana? Mirip banget kan? Secara detailnya, warnanya, kontrasnya. Yang paling membedakan itu cuman, ya kalau diperhatikan dengan seksama adalah tone warnanya. Dimana Find X8 sedikit lebih warm dibandingkan dengan X200 Pro Mini. Lanjut di foto berikutnya ya, kita mau lihat nih gimana keduanya bisa nampilin skin tone dari kulit manusia dengan sinar matahari yang mengarah langsung dari sisi kanan. Nah, case-nya masih sama kayak foto-foto sebelumnya. Shadow di Oppo Find X8 bener-bener pekat
pekat, sampai-sampai di area wajah malah jadi gelap kayak begini. Sementara komposisi foto si Vivo sendiri shadownya bisa ya diangkat ya seperti foto-foto sebelumnya. Jadi area wajah itu lebih terlihat jelas, lebih eye pleasing juga. Walau kalau berbicara warna kulit, warna baju yang lebih mendekati aslinya tuh ya warna hasil jepretan Oppo. Dan untuk mode portrait, karakter kamera Oppo ini sepertinya emang punya kontras yang pekat ya. Dan untuk pemisahan objek dengan background juga terlihat keduanya sama-sama udah bagus dan juga udah rapi. Mantap lah. Cuman di hasil jepretan Oppo nggak tahu kenapa dia tuh kayak ada kegagalan dalam ngasih blur pada strip merah yang ada di truk belakang ini. Nggak tahu kenapa garisnya di sini malah jadi pekat dan juga tebel. Kalian lebih suka yang mana nih untuk portraitnya? Dan untuk selfie, hasil jepretan Vivo, wah ini bikin saya kelihatan jadi lebih putih ya. Padahal nggak pakai filter apa-apa loh ini. Walau meski dia bikin jadi lebih putih, tapi secara tekstur ini masih cukup detail dan nggak bikin fotonya kelihatan jadi soft. Guratan-guratan garis pada kulit wajah saya masih bisa ditampilkan dengan detail kok. Di sini juga saya coba pengen iseng ya bandingin performa AI dari kedua smartphone ini untuk fitur fotografi. Di sini saya coba bandingkan performa AI untuk AI remover. Gimana sih kemampuan dari kedua smartphone ini? AI-nya itu untuk menghapus objek-objek yang nggak diinginkan. Nah, dari kedua smartphone ini berikut hasil dari AI removernya. Mana nih yang lebih rapih menurut kalian? Coba komentar di bawah. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari 4K 60 fps dan modenya auto aja untuk di kedua smartphone. Dan untuk fitur sound enhancement dan sound focus ya pokoknya salah satu namanya itu dari kedua smartphone ini diaktifkan. Jadi kalian bisa dengerin ya untuk audio dari kedua smartphone ini kan di pinggir jalan. Seperti apa sih untuk kualitasnya? Untuk perekamannya sih harusnya sama-sama stabil ya, sama-sama nggak ada masalah karena kan keduanya juga udah ada Vivo X. Oke, kalian lebih suka yang mana? Vivo X200 Pro Mini atau si Oppo Find X8? Oke, dan ini untuk portrait videonya 1080 30 fps. Cuman kalau di Oppo itu keunggulannya fitur sound focusnya atau sound enhancementnya itu vocal enhancementnya itu tetap aktif meskipun resolusinya di 1080 30 fps dan mode portrait ini. Sementara kalau di Vivo fitur ini tuh jadi mati kalau misalnya kita pakai mode portrait video seperti ini. Jadi coba kalian bisa dengarkan aja, bandingkan aja itu untuk kualitas audionya oke yang mana, apakah si Oppo atau juga Vivo. Selain berisi kendaraan, di sini juga lumayan banyak angin. Kalian bisa lihat nih di sini nih anginnya. Terlihat ya pohon banyak berangin. Nggak tahu ya ini mode portrait. Blur mungkin di belakang cuma bisa dibayangkan selain berisi kendaraan juga lumayan berisi. Untuk kamera depan seperti ini. Warnanya lumayan berbeda dengan dynamic range terlihat lebih bagus punya si Vivo. Dan untuk fitur sound enhancement, voice enhancement atau sound focus, ya itulah ya namanya, diaktifkan. Kalau secara warna sih saya lebih suka warnanya si Vivo ya kalau di layar doang. Dynamic range kalian bisa lihat di awan sebelah belakang sana itu lebih oke kelihatan punya Vivo 4K 60 fps. Untuk stabil sih rasanya sama-sama stabil untuk keduanya. Oke, ini untuk kamera depan dari Vivo X200 Pro Mini dan Find X8 dengan mode portrait video. Ya, ini portrait video di 1080 30 fps. Secara tingkat kerapihan bokeh sama-sama bagus ya. Sama-sama oke, cuman secara pewarnaan ini agak sedikit berbeda. Ini saya gunakan tanpa filter, cuman untuk warna kulit kelihatan lebih soft di Vivo. Tapi nggak tahu ya nanti hasil akhirnya seperti apa. Saya coba arahin ke arah backlight ya. Ya, matahari lebih kurang ada di arah sebelah. Sebelah sini backlightnya. Nah, ini backlight seperti ini hasilnya masih cukup oke, bagus ya untuk keduanya.
seperti ini ya untuk kualitas perekaman video portrait. Nah itu tadi ya perbandingan performa foto dan juga video di kedua smartphone ini di kondisi yang terang, yang cahayanya cukup. Sekarang kita lanjut untuk ke kondisi yang low light. Di foto pertama, kualitas keduanya bisa dibilang udah sama-sama bagus. Cuman hasil foto di Vivo ini kelihatan jauh lebih vibrant. Komposisi warna menurut saya ini lebih enak dilihat, lebih tajam karena dia pakai ISO yang nggak terlalu tinggi sehingga secara noise juga lebih sedikit dibandingkan hasil foto pada Oppo Find X8. Tapi overall ini keduanya udah sama-sama oke, tinggal selera aja kok lebih suka yang mana. Foto low light berikutnya dengan zoom 3 kali, hasil jepretan pada Oppo Find X8 secara komposisi warna ternyata lebih pas, lebih enak dilihat buat mata saya. Komposisi shadow dan highlightnya bisa ditampilkan dengan pas. Walau kalau diperhatikan dengan seksama lagi, dia agak sedikit kehilangan detail. Foto di X200 Pro Mini, garis-garis pada ventilasi bisa terlihat dan tercapture dengan lebih tajam. Foto light selanjutnya, saya ada foto makanan yang dijepret di tengah suasana lampu kafe yang temaram. Kualitas foto keduanya bisa saya bilang mirip, 11-12 lah. Yang membedakan cuma dari tone warnanya aja, di mana X200 Pro Mini dia agak kelihatan lebih warm dibandingkan si Oppo Find X8. Dan untuk skin tone di kondisi low light, giliran jepretan Oppo yang terlihat lebih soft di area kulit manusianya. Sementara di Vivo dia bisa kasih warna kulit yang lebih pas, hitam yang lebih pekat dan bagus pada baju, warna langit juga lebih pekat, tapi ini terdapat lens flare pantulan lampu yang ada di kanan, terpantul pada 2 titik di bagian putih di sebelah kiri. Untuk natural flare pada lampu sih sebenarnya kelihatannya lebih estetik jepretannya Oppo ya. Dan hasil yang mirip jika kita jepret menggunakan mode portrait di kondisi low light kayak gini. Detail, warna, menurut saya sih Vivo masih lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan Oppo. Dan secara kemampuan untuk memisahkan objek dengan background, kedua smartphone ini masih mampu ya memisahkan objek dan background dengan sangat bagus dan rapi meski kondisinya low light seperti ini. Cuman efek bokeh bulat-bulat pada Vivo ini kelihatan lebih cakep, mirip seperti efek bokeh pada lensa kamera yang sebenarnya. Sedangkan untuk selfie di kondisi low light, sekali lagi hasil jepretan Vivo cukup agresif untuk menjadikan skin tone ini lebih cerah daripada kondisi aslinya. Sedangkan untuk overall di Vivo ini kelihatan lebih banyak noise, padahal dengan ISO yang tidak terpaut jauh. Hasil jepretan Oppo ini lebih oke dengan warna langit yang terlihat lebih hitam pekat, skin tone yang lebih oke, lebih tepat, dan overall lebih eye pleasing. Terakhir, karena kedua smartphone punya mode foto bulan, pas kebetulan malam itu ada bulan separuh, berikut nih hasil jepretan keduanya. Jujur saya bingung buat menilai keduanya karena ya hasil jepretan ini pure computational photography. Karena kalau dilihat sebenarnya hasilnya itu tuh nggak kayak gini. Dia ada processing beberapa saat terlebih dahulu. Cuman kalau dilihat dari hasil ya begini apa adanya, saya sih lebih suka jepretan foto bulan pada Oppo Find X8. Oke, ini untuk perekaman kamera belakang dari Oppo dan juga Vivo di kondisi low light ya. Ini di kamera utama, di lensa utama, dan saya set di 4K 30. Ini sambil kita lihat apakah ada drop frame rate atau enggak. Biasanya kan kalau kondisi malam ini bakal ada drop frame rate, biasanya tuh untuk mengambil cahaya yang lebih banyak. Nah ini saya posisi di lensa utama, sekarang mungkin boleh ganti ke lensa ultrawide dulu. Kita lihat untuk lensa ultrawide seperti apa. Dan untuk fitur ini sound enhancement-nya diaktifkan. Jadi di sekitar saya itu ada beberapa suara kendaraan. Kalian bisa coba dengarkan. Mic-nya tuh oke yang mana? Vivo ataukah Oppo? Oke, balik lagi ke lensa utama. Sambil kita minggir dulu karena di sampingnya ada mobil. Nah, jadi komen aja di bawah ini lebih oke mana untuk perekaman video di low light, apakah Oppo Find X8 atau Vivo X200. Komen di bawah. Ya, ini hasil perekaman kamera dari kedua smartphone ini dengan fitur sound focusnya diaktifkan atau sound enhancement-nya diaktifkan. Resolusi 4K 30 fps. Secara warna kelihatan di sini oke punya Vivo ya, masih bisa lebih detail. Sementara di Oppo ini cukup soft. Untuk stabilisasinya sih oke meskipun di malam hari, tapi langitnya lebih enak dilihat dari si Oppo. Kelihatan lebih gelap
Dan Vivo ini noise-nya mulai berasa banyak banget. Kenapa yang? Oke, ini untuk resolusi 4K 30 fps. Oke, itu dia tadi perbandingan kualitas foto video di kondisi yang cahaya cukup ataupun di kondisi malam hari pada Oppo Find X8 dan juga Vivo X200 Pro Mini ini. Menurut saya sih ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Contoh di kondisi foto itu saya sih di beberapa scene lebih suka hasil fotonya Oppo. Dan Vivo itu punya keunggulan di perekaman videonya yang lebih balance, lebih stabil di beberapa aspek. Contoh di video portrait itu dia bisa ngasih bokeh dan juga ngasih pemisahan objek yang lebih rapi. Terus kondisi di malam hari perekaman videonya dia lebih stabil karena dia bisa di-set untuk tidak menurunkan FPS saat merekam di kondisi low light. Sementara di Oppo Find X8 sendiri dia tidak ada fitur itu, jadi misalnya di kondisi yang low light itu secara software dia langsung akan menurunkan FPS untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak. Jadi seperti yang kalian bisa lihat tadi, si videonya tuh agak terlihat sedikit patah-patah. Jadi ya semuanya menurut saya sih ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, kalian lebih suka yang mana nih? Performa kamera, foto, video dari Oppo Find X8 dan juga Vivo X200 Pro Mini? Yuk ngobrol kita di kolom komentar di bawah. Segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye. Agak sulit ya milih yang mana, soalnya salah satunya harus saya jual nih.